Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 3 sekarang. Halaman 68 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja di tab di channelnya. Masuk ke dalam channel lalu dicari playlistnya adalah kelas 5 buku tematik. Oke. Kita bahas sekarang pada pembelajaran di subtema 1 kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ada berbagai jenis usaha yang dikelola sendiri atau berkelompok. Apa saja jenis usaha yang dikelola sendiri? Jadi main solo, solo player. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu, bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut. Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ya, ada pula kegiatan yang dikelola secara berkelompok. Nah, ini multiplayer ini. Usaha yang dikelola sendiri disebut juga usaha perorang. Ya, usaha ekonomi yang ini memiliki modal terbatas. Ya sendirian saja seperti Pak Ali ini. Biasanya dikelola secara sederhana loh. Contohnya usaha ekonomi perorangan sebagai berikut: pertanian. Ya. Sebagian besar usaha dikelola secara perorangan. Sebagian besar ya, walaupun ada pertanian yang dikelola secara berkelompok ya, punya banyak pegawai itu yang punya tanah luas, tapi sebagian besar perorangan. Ya, usaha ini memiliki modalnya terbatas ya. Lahan yang digarap petani juga terbatas. Lahan persawahan dan tegalan, namun ada juga usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran. Ya, perkebunan biasanya yang besar-besarnya. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil. Contohnya ini pedagang bakso, mang angkung ya, bakso. Berskala kecil dan sedang. Ya, contoh usaha perdagangan antara pedagang asongan, ini asongan ya, dagangannya ya apa yang ada di ini di meja dadanya itu ya, pedagang keliling ya, beli keliling gitu, tukang sayur. Pedagang kaki lima, bukan kakinya ada 5 tapi dia dorong gerobak, punya 2 kaki, gerobaknya ada 2 roda dan satu lagi ada jagangnya di sini. Apa ya bahasa Indonesianya jagang? Ya. Pedagang kaki 5, pedagang pasar warung, pedagang di pasar warung dan toko kelontong. Nah, ya, pasar warung, toko kelontong itu bekerja sendiri, ya. Ada usaha jasa, contohnya ini montir. Montir ini ada yang ikut pakai bengkel, ada yang sendiri, ya. Perhatikan jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha tersebut secara umum. Banyak usaha jasa dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha salon, potong rambut ya, fotokopi, bengkel ya, ini potong rambut dan penjualan pulsa. Nah, ini sendiri ya. Nah, industri kecil ya, ini melibatkan beberapa orang ya. Industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman. Nah, ini perorangan. Industri kecil walaupun melibatkan banyak pekerja ya, pengerjanya bukan skala yang besar. Ya. Amati lingkungan di sekitarmu, identifikasi usaha-usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Buatlah laporan dalam bentuk tabel. Ya, misalnya di lingkungan sekitar ya ada berapa banyak. Contohnya pertanian ya, ada petani padi, kebun sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, peternakan lele, ternyata ada 15 orang. Perdagangan ada pedagang bakso ya, pedagang bakso misalnya, pedagang bakso, pedagang sayur ya, kemudian perdagangan misalnya ikan ya, pedagang ikan, pedagang ayam ya, ini dikelola sendiri ya. Misalnya ada 10 orang yang perdagangan jasa
Misalnya guru les privat, les privat, tukang pijit, misalnya Pak Ali juga punya langganan tukang pijit ya, di kampung tapi ya, Pak siapa itu namanya, Pak lupa saya. Panggilannya Pak Pong gitu, Pak Pong. Itu enak pijitannya, cuman jarang-jarang orang kampung ya jadi masalah. Misalnya tukang pijit, kemudian jasa ini membersihkan AC, membersihkan AC. Terus ini ada ini apa, montir, kalau ada masalah dengan kendaraan manggil orang ya, seorang montir. Ada juga yang usaha jasa, dokter gigi termasuk jasa ya, buka praktek sendiri dokter gigi. Ini yang yang profesional, dokter gigi. Praktek tempat praktek dokter gigi gitu aja ya, praktek dokter gigi. Potong rambut jelas ada, rambut ya, dokter gigi ya, nggak apa-apa dokter gigi gitu aja. Ini agak banyak ini 20 orang misalnya. Industri kecil ya, industri kecil pembuatan tahu, industri pembuatan tempe ya, ada di dekatnya Pak Ali, cukup profesional juga. Jadi tempenya itu pengemasannya higienis intinya ya, pembuatan tempe ya, yang apa, tempe higienis apa lupa namanya tempenya itu, pokoknya enak dan higienis, tempe higienis dan enak. Yang di Surabaya daerah Rungkut saya yakin pasti pernah beli itu ya, pembuatan tahu, pembuatan tempe ya. Industri gerabah misalnya, ya, industri kecil. Terus tempat penggorengan kerupuk ya, pembuatan kerupuk ya, pabrik kerupuk. Nah, ini perorangan nggak terlalu besar ya, pabrik kerupuk. Terus yang industri kecil ini ya ini yang Pak Ali bayangkan sambil mikir-mikir di sekitar ini ada industri kecil apa, pembuatan tahu, pembuatan tempe, gerabah, pembuatan kerupuk. Ini dulu ya, misalnya di sini ada 7 orang, misalnya ada 7 orang, industri kecil seperti itu. Siapkan ini pembuatan lemari, mebel, industri kecil mebel. Siapkan buku gambar dan buku tulis tipis. Carilah gambar dari buku, surat kabar atau majalah lama, guntinglah gambar dengan rapi, lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis. Berilah keterangan nama jenis usaha, sumber gambar ya, nyari ini ya, bisa di internet terus di print ya, bisa. Ini lebih mudah itu kalau punya printer. Usaha masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya banyak jenis usaha jasa di Bali ya. Tahukah kamu keunikan budaya Bali? Nah, kita baca. Desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah beberapa desa unik. Desa apa saja itu, apa keunikannya? Baca penjelasan berikut ini. Ya. Nah, 1. Desa Tengganan.
Tengganan. Desa Tengganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tengganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tengganan merupakan salah satu desa Bali Aga, desa asli suku Bali. Ya, desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Ya, Tengganan. Ya, kayak mungkin kayak suku Baduy gitu ya. Nah, Desa Trunyan, wah ini agak mengeri ini kalau Pak Ali mendengar kata Trunyan ini. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Utara keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau disebut ngaben. Namun di Desa Trunyan jenazah yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Nah, di Trunyan ya. Terus Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah, ini kelihatannya rapi gitu ya, sangat asri desanya. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi bersama 4-5 orang temanmu, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja keunikan desa-desa pada desa unik di Bali? Ya, kita mulai dari desa pertama, yaitu Desa Tengganan. Desa Tengganan ya, Desa Tengganan. Desa Tengganan. Ya, mempertahankan adat sangat sederhana ya, mempertahankan desa adat yang mempertahankan kesederhanaan ya. Desa adat ya, desa apa ini, adat tua ya. Desa Bali Aga ya, yang terkenal dengan kesederhanaannya. Desa Bali Aga ya, yang mempertahankan kesederhanaannya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan adalah terletak di pinggir Danau Batur ya. Nah, ini Desa Trunyan, jenazah yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah dalam gua. Ya, jenazah warga yang meninggal, ya, jenazah warga yang meninggal, hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon ya. Kemudian Desa Trunyan Panglipuran, yang ketiga adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran ini ya, keunikannya adalah memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Oke, adakah keunikan di daerah tempat tinggalmu? Apa sajakah itu? Ya, di sini sebenarnya jawabannya harusnya di sini ya.
Keunikan daerah tempat tinggalku ini tadi jawaban yang di atas ini taruh sini aja ya. Nah, keunikan daerah tempat tinggalku ya. Nah, nomor 2, Pak Ali ini tinggal di kota ya, di Surabaya. Di Surabaya ya adalah kota pahlawan. Kota pahlawan. Kota pahlawan. Ya, keunikannya Surabaya memiliki jembatan terpanjang di Indonesia. Nah, memiliki jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu. Ya, kemudian Surabaya memiliki monumen Tugu Pahlawan. Surabaya memiliki monumen Tugu Pahlawan untuk menghormati perang 10 November ya, untuk menghormati jasa para pahlawan ya, atau perang gitu aja, perang 10 November ya 1945 ya. Sikapku atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lain adalah ya kita harus bangga, saya bangga ya, saya bangga sebagai ya, bagian dari warga Indonesia, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki ya budaya yang sangat beragam, beragam. Ya, saya bangga sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki budaya yang sangat beragam. Ya, sehingga banyak yang bisa kita pelajari ya. Apa yang telah aku pelajari hari ini ya, hari ini kita mempelajari tentang ya, kita lihat pekerjaan yang dilakukan sendiri maupun berkelompok ya, yang dilakukan sendiri maupun berkelompok. Jenis pekerjaan yang dilakukan sendiri maupun berkelompok, terus kemudian keunikan desa di Bali, keunikan tempat tinggal. Pengetahuan apa yang kumanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, pengetahuan ini apa, menyadari bahwa Indonesia ya memiliki banyak keragaman. Nah, keragaman ini ya kita jadikan kebanggaan dan perekat ya, persatuan dan kesatuan. Kegiatan bersama orang tua, bagaimana bentuk sikap toleransi atas keberagaman jenis budaya di lingkungan tempat tinggalmu, diskusikan bersama orang tuamu. Ya, kami saling menghargai, menghormati, bahkan membanggakan perbedaan budaya yang kami miliki.
Nah, pembelajaran 4 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.